Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah anak-anak Ibu hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Pekan lalu kita telah mempelajari tentang zakat mal. Baiklah anak-anak, mari kita mengingat kembali apa itu zakat mal. Ya, benar sekali. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman, emas dan perak, harta perdagangan, dan kekayaan lain yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang puasa. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan dicapai sebagai berikut. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengertian dan ketentuan ibadah puasa wajib dan sunnah. Yang kedua, menganalisis macam-macam puasa wajib dan sunnah. Yang ketiga, menjelaskan hikmah dan manfaat ibadah puasa. Baik, memasuki pelajaran kita pada hari ini tentang puasa. Pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa berasal dari kata-kata as-shaum yang berarti menahan. Seperti seseorang menahan diri dari berbicara, maka dia tidak berbicara. Dan seandainya dia menahan dari makan, berarti dia tidak makan. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat dan syarat tertentu. Dalil hukum puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Syarat wajib puasa. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, berbadan sehat. Yang kelima, bermukim atau menetap. Yang keenam, suci dari haid dan nifas bagi wanita. Dan yang terakhir, mampu melaksanakan puasa. Syarat sah puasa. Yang pertama, Islam. Yang kedua, tamyiz. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang terakhir, bukan pada hari-hari yang diharamkan puasa. Rukun puasa. Yang pertama, niat, yaitu menyengaja untuk melaksanakan puasa karena ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sah puasa kalau tidak berniat. Lafaz niat untuk puasa adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai faradhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya, sengaja aku berpuasa besok pagi pada bulan Ramadan pada tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, imsak. Artinya, menahan atau meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya, amalan yang disunnahkan pada waktu berpuasa. Yang pertama, makan sahur dan mengakhirinya. Yang kedua, menggosok gigi pada waktu pagi.
pada waktu berpuasa disunnahkan untuk menggosok gigi pada pagi hari dan dimakruhkan pada sore hari. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Yang keempat, berbuka dengan kurma atau makanan yang manis dan belum dimasak. Yang kelima, membaca doa ketika berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka, dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih dan penyayang. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang keenam, memperbanyak bersedekah. Yang ketujuh, memberi makanan untuk berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Yang kedelapan, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kesembilan, sholat lail, yaitu sholat tarawih, witir, dan tahajud. Hal-hal yang makruh ketika berpuasa. Yang pertama, berkumur-kumur ketika puasa. Yang kedua, bersiwak atau gosok gigi setelah tergelincir matahari. Yang ketiga, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Yang keempat, berbekam. Yang kelima, sengaja melambatkan berbuka. Yang keenam, berkata kotor. Yang ketujuh, memperbanyak tidur. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, bersetubuh bagi suami istri di siang hari. Yang ketiga, keluar mani dengan sengaja. Keempat, muntah dengan sengaja. Yang kelima, gila, mabuk, ayan, atau pingsan. Yang keenam, murtad. Yang ketujuh, keluar haid dan nifas. Macam-macam puasa. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dikerjakan oleh setiap muslim, seperti puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarat. Puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang hukumnya sunnah jika dikerjakan berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Macam-macam puasa sunnah diantaranya yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua, puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, puasa hari Syuro pada tanggal 10 Muharram. Yang keempat, puasa pada hari Senin dan Kamis. Yang kelima, puasa pada bulan Sya'ban. Yang keenam, puasa tengah bulan pada tanggal 13, 14, dan 15 tiap-tiap bulan Qamariyah. Yang ketujuh, puasa Nabi Daud, yaitu puasa yang dilakukan selang-seling. Artinya, sehari puasa, sehari tidak. Puasa yang diharamkan. Yang pertama, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, hari tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang ketiga, hari Sya'. Yang keempat, puasa yang terus-menerus atau sepanjang masa. Yang kelima, puasa dalam keadaan haid dan nifas. Puasa yang dimakruhkan. Yang pertama, puasa mengkhususkan pada hari Jumat saja. Yang kedua, puasa mengkhususkan pada hari Sabtu saja. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, marilah anak-anak kita bersama-sama menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu tentang puasa. Puasa merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga umat Islam yang beriman akan menyambut dan menjalankan ibadah puasa dengan sukacita. Menurut bahasa, puasa berasal dari kata-kata as-shaum yang berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa, sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat dan syarat tertentu. Baiklah anak-anak, untuk melihat pemahaman kalian, cobalah jawab pertanyaan sebagai berikut. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup bersama dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.